Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyal Fali dari kelas 2505, NIM 102042500207. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam jama'in amma ba'd. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah penjelasan tentang toleransi antar umat beragama. Silakan tonton ya PPT-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zikal Fali akan menerangkan tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Oke, di sini saya mungkin latar belakang yaitu bahasa berarti tasamuh. Toleransi dalam secara istilah yaitu tasamuh, berlapang dada, murah hati atau kemudahan. Secara istilah tasamuh juga sikap saling menghargai, menghormati dan menerima perbedaan, baik perbedaan pendapat di antara sesama muslim maupun perbedaan keyakinan dan praktik dengan pemeluk agama lain tanpa mengorbankan prinsip-prinsip akidah. Nilai toleransi ini berakar kuat dari tujuannya diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu membawa ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Konsep ini menuntut umat Islam untuk menampilkan citra agama yang damai, adil dan santun dalam berinteraksi dengan siapapun, termasuk juga non-muslim. Oke. Di sini mungkin banyak pertanyaan dan saya rangkum jadi rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana konsep tasamuh, toleransi dijelaskan dalam sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah pastinya, dan apa batasan etisnya terutama terkait dengan ranah akidah dan muamalah. Yang kedua, apa saja tantangan internal dan eksternal yang dihadapi umat muslim dalam menerapkan sikap toleransi yang seimbang di tengah isu-isu radikalisme, fanatisme, dan sinkretisme agama. Di pertanyaan pertama tadi saya akan jelaskan di sini, yaitu tasamuh adalah konsep toleransi yang berakar pada prinsip rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam. Al-Quran dan Sunnah menjelaskannya dengan batasan etis yang sangat jelas antara ranah keyakinan dan sosial. Yang pertama, ranah muamalah, yaitu diperbolehkan dan diwajibkan tasamuh dalam ranah sosial adalah wajib. Prinsipnya adalah keadilan dan kebaikan. Yang pertama, surat Al-Mumtahanah yang berbunyi, yang memerintahkan muslim untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim yang hidup damai. Oke, satu lagi yang praktiknya, contohnya bertetangga baik, tolong menolong dalam urusan dunia, bencana maupun kesehatan, dan menjamin hak-hak kemanusiaan mereka. Yang kedua, itu ada ranah akidah atau ranah keyakinan. Dihormati tetap dipisahkan. Tasamuh dalam ranah keyakinan dan ibadah berarti menghormati tanpa ikut serta. Yang pertama itu ada surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, artinya menegaskan kebebasan memilih agama tanpa paksaan. Yang kedua itu ada surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, menetapkan garis pemisah yang tegas. Muslim tidak boleh mengkompromikan tauhid atau keesaan Tuhan atau terlibat dalam ritual ibadah agama lain. Pembahasan yang kedua di situ adalah penerapan tasamuh yang seimbang, yaitu adil dalam sosial tetapi teguh dalam keyakinan, dihadapkan pada dua jenis tantangan utama. Yang pertama itu ada tantangan internal dan kedua tantangan eksternal. Oke, di sini akan saya jelaskan apa itu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal ini, itu berasal dari umat muslim sendiri. Yaitu tantangan ini berasal dari pemahaman dan praktik keagamaan yang ekstrim di kalangan umat muslim sendiri. Itu ada fanatisme dan eksklusivitas. Munculnya kelompok yang memiliki pemahaman agama yang sempit dan merasa kebenaran hanya milik kelompoknya. Terus klaim yang eksklusif, tibanya tuh kayak kita tuh
apa ya kalau bahasa kita kayak kayak akulah merasa paling benar gitu loh, yang mengklaim kita tuh paling benar gitu. Dan juga hal ini menolak interaksi damai dengan kelompok muslim lain maupun non muslim yang berujung pada intoleransi dan penghakiman. Itu contohnya kayak ya itulah Syiah atau ya kayak kayak ya Wahabi yang memang orang itu mengklaim bahwa punya orang itulah yang benar gitu. Kayak ada radikalisme dan ekstremisme. Itu yang pemanfaatan teks agama secara literal dan kontekstual tanpa pertimbangan yang membenarkan kekerasan atau pemaksaan sebagai metode dakwah atau jihad alih. Hal ini juga merusak citra tasamuh dan rahmatan lil alamin. Oke, yang kedua di situ ada tantangan eksternal, yaitu dari luar umat Islam. Contohnya, tantangan ini muncul dari pengaruh luar yang dapat mengancam integritas, keyakinan, atau merusak kerukunan sosial. Oke, dibagi menjadi 3 bagian, itu sinkretisme agama, upaya peleburan atau mencampur adukkan konsep ketuhanan, ibadah, dan ritual dari berbagai agama. Hal ini dapat mengaburkan garis batas akidah, terutama konsep tauhid, yang merupakan batas mutlak tasamuh sebagai ditegaskan dalam surat Al-Kafirun. Oke, bagian kedua itu propaganda Islamofobia dan polarisasi. Adanya pihak luar yang memanfaatkan isu radikalisme muslim untuk menyebarkan kebencian atau ketakutan terhadap Islam. Hal ini memicu reaksi defensif dan memperkeras sikap eksklusif di kalangan muslim. Contohnya itu ya kayak misalnya kita mungkin banyak Islamofobia nih, contohnya di Amerika gitu. Jadi di Amerika tuh banyaknya kayak misalnya kita kayak pakai serban yang apa gitu yang berbau dengan Islam, orang tuh mikirnya kita tuh sebagai teroris ya, karena kan ya kita tahu kayak ada kelompok muslim yang namanya ISIS ya, maaf cakap itu ada ISIS. Jadi pikiran orang itu mereka pemerintah mereka mencuci otak para masyarakatnya untuk tibanya muslim tuh ada teroris lah gitu. Jadi makanya setiap orang Amerika tuh rata-rata, nggak semuanya tapi rata-rata yang melihat kayak muslim apalagi kayak pakai serban apa gitu jadi dibilangnya tuh teroris. Oke, bagian yang ketiga, liberalisme dan sekularisme ekstrim. Desakan agar agama melepaskan seluruh norma-norma teologisnya dan tunduk sepenuhnya pada nilai sekuler dan atau liberalisme. Jika tidak disaring, hal ini dapat mengancam otonomi ajaran Islam dalam ranah akidah. Oke. Sekarang kesimpulannya, konsep tasamuh, toleransi. Tasamuh dalam Islam adalah sikap proporsional. Dibagi lagi muamalah dan akidah. Muamalah adalah wajib, inklusif, dan adil. Dan muslim harus berbuat baik kepada semua orang. Yang kedua, akidah tegas eksklusif. Muslim menghormati agama lain tetapi tidak mencampur adukkan keyakinan atau ibadah. Tauhid adalah batas mutlak. Tantangan penerapan yang seimbang terancam oleh dua ekstrim, intoleransi atau fanatisme. Itu secara internal, kegagalan menerapkan muamalah atau menolak interaksi damai akibat pemahaman sempit atau radikal, ya seperti yang saya bilang tadi ya, kayak ya orang Wahabi yang memang mengklaim orang itu yang benar gitu, merasa Sunni, yang tibanya kayak ini bid'ah, itu bid'ah. Padahal sebenarnya kan itu kan tergantung pemahaman masing-masing gitu ya. Jadi secara internal juga dapat memecah belah Islam gitu. Jadi kayak mana ya, orang non muslim itu menganggap kita tuh kayak pecah belah gara-gara itu gitu. Ya karena ada orang itu, jadi kayak apa namanya, perbedaan aja. Padahal sebenarnya kita sama, cuman berbeda pendapat. Makanya ada dalam hidup tuh namanya toleransi. Oke, dalam yang bagian kedua, sinkretisme secara eksternal. Kegagalan mempertahankan akidah atau mencampur adukkan keyakinan akibat desakan dari luar mengancam prinsip tauhid.
inti dari semuanya itu tasamu menuntut moderasi agar tidak jatuh pada ekstremisme sosial atau radikalisme maupun ekstremisme keyakinan atau sinkretisme. Jadi sekian, terima kasih dari saya Muhammad Zaki Al-Fali. Lebih dan kurang mohon dimaafkan karena ya saya cuman memberikan pengetahuan yang tidak seberapa, tetapi sepertinya saya simpulkan lagi, sebenarnya kita tuh hidup tuh berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama, berbagai warna kulit dan segala macam, mau bahasa mau apapun itu sebenarnya udah lama diperbincangkan, dan juga dalam Al-Quran itu juga disebutkan juga. Jadi ya dalam ya kayak waktu zaman Nabi, waktu zaman kafir Quraisy, zaman itu ya itu dijelaskan juga kayak lakum dinukum waliyadin, agamaku agamaku. Contoh singkatnya tuh waktu zaman Nabi, ini bukan secara perbedaan agama ya, tapi toleransi itu bisa juga dari kayak suku gitu. Contohnya waktu peletakan Hajar Aswad. Nah, di situ kan ada 4 suku. Jadi 4 suku itu ingin ingin merasa bahwa akulah yang pantas, kepala suku akulah yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Tetapi Nabi Muhammad mempunyai cara, yaitu Nabi Muhammad berencana yaitu mengambil kain dan dipegang oleh 4 kepala suku tadi, 4 perwakilan suku, dan Nabi Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad itu ke kain tadi. Habis itu dibawa oleh 4 suku tadi dan diletakkan secara sama-sama, dan juga ada Nabi Muhammad di situ. Jadi kesimpulannya, toleransi itu adalah hal yang indah, hal yang damai, dan yang pasti kita akan juga perlu gitu, karena apalagi Indonesia yang banyak berbagai agama, suku, ras segala macam, makanya dalam berkehidupan kita damai-damai aja. Oke, terima kasih. Oke, saya jelaskan. Jadi kesimpulannya, kita tuh dalam dunia toleran, apalagi Indonesia yang berbagai banyak agama, kita harus bertoleransi antar umat beragama agar mencapai kerukunan yang ada. Sesuai dengan Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, agama. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.